diuji di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ya undang-undang itu sudah tepat substantif dari pasalnya. Nah, saudara-saudara, ini perdebatan pertama. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa ya tidak menjadi persoalan pemerintah untuk melakukan proses revisi, karena dari teknik legislatif drafting atau pembentukan peraturan perundang-undangan, memang harus kita bisa bedakan mana ruang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan mana ruang kewenangan dari pemerintah dan DPR. Nah, dalam konteks revisi, saya kira itu merupakan hal yang dimungkinkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Bahkan, kalau kita belajar bagaimana mekanisme dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan atau revisi itu satu keniscayaan. Karena perkembangan masyarakat yang pesat, yang belum tentu bisa diikuti atau dijangkau oleh satu undang-undang, maka sudah selayaknya lah undang-undang tersebut dilakukan revisi. Walaupun ada sebagian juga yang berpendapat, ini kan sudah pernah diuji, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan normanya sudah pas ada di sana. Tapi ini saya kira tidak bisa menjadi parameter untuk kemudian satu undang-undang itu tidak bisa diuji. Sebelum kita masuk nanti secara substantif, ini bagian pengantar, saudara-saudara. Maka saya mengambil tema kita pada hari ini adalah problematik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di era keterbukaan. Jadi kita harus melihat juga sisi lain dari perkembangan. Rekan-rekan sekalian, boleh lihat gambar saya ini. Ini gambar seorang tua gitu yang melihat berbagai macam informasi yang memang ada di depan matanya. Saya selalu menggambarkan penikmat informasi itu tidak hanya satu sisi saja. Kan kita sering mengatakan bahwa wah ini era milenial gitu. Enggak juga. Ternyata banyak juga orang-orang yang tanda kutip tadi di usianya yang cukup tua juga menjadi penikmat informasi-informasi dari berbagai macam arah. Sekarang informasi kita begitu sangat mudah, begitu luar biasa terbuka, maka sebenarnya inilah yang kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu bisa, sering dikatakan Pak Presiden terakhir adalah bisa ada pasal-pasal karet yang memungkinkan menjerat orang-orang yang nanti aspeknya adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat sebenarnya dari konteks ini, dari konteks gambar ini, kemudian apa yang penting? Yang penting adalah saya kira kita tidak mungkin menutup ruang informasi di tengah perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Itu rasa-rasanya sulit untuk menutup ruang informasi. Karena informasi itu begitu sangat terbuka, begitu sangat mudah diakses saat ini. Bangun tidur, kita pegang smartphone-nya masing-masing, itu udah bisa menjangkau berbagai macam informasi. Dari informasi positif sampai informasi-informasi hoax. Itu terbuka. Karena sistem filter kita secara elektronik itu juga belum cukup baik. Nah, saudara-saudara, sehingga yang paling penting adalah apa? Yang paling penting saya kira pada saat kita dihadapkan dengan persoalan problematik satu perundang-undangan, yang paling pokok adalah bagaimana persepsinya. Nah, bicara soal persepsi, saya sering menggambarkan seperti ini. Rekan-rekan sekalian, kalau Anda lihat di gambar ini, ada dua orang tua, suami istri, yang menaiki satu keledai kecil. Coba bayangkan melihat dua orang tua ini secara sederhana saja sudah banyak perspektif. Yang pertama bilang begini, lihat dari sisi gambar ini. Ini orang tua benar-benar nggak keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Bayangkan, sudahlah keledainya kecil, dinaikin lagi dua-duanya. Sudahlah keledainya kecil, dinaikin dua-duanya. Artinya apa? Salah lagi. Nah, dua orang tua ini mendengar celotehan atau celetukan dua orang yang melihat mereka ini, kemudian berdiskusi. Wah, nggak bisa begini Bu, kata si bapak. Kita
benar juga nih, kata yang di bawah orang-orang ini. Karena masa kita keledai sekecil ini kita berdua yang naik. Sudahlah, saya mengutamakan wanita, kata si bapak. Udahlah ibu yang naik, saya yang tuntun keledai. Saudara-saudara, melihat ini, jalan keledai ini, di tengah jalan ketemu lagi orang-orang yang ngelihat. Apa yang orang-orang bilang? Wah, ini sungguh keterlaluan nih istrinya ini, si ibunya ini. Bayangkan, ada keledai, masa suaminya yang sudah tua ini yang kemudian menuntun dia. Sungguh keterlaluan. Nah, saudara-saudara, dengar hal tersebut, kedua orang ini, suami istri ini berdiskusi lagi. Kata si ibu, Pak, betul juga. Saya kan yang sedikit agak kuat. Jadi biarlah saya yang jalan, Bapak yang naik. Nah, diikuti juga apa celetukan orang ini. Akhirnya dilakukan di proses ketiga. Si ibunya yang turun, si bapaknya yang naik. Saudara-saudara, jalan terus. Di pertengahan jalan, ketemu lagi. Ketemu apa? Ya tadi, ketemu lagi orang yang bicara. Orang bilang apa? Wah, ini sungguh keterlaluan. Masa laki-laki yang naik, ibunya yang disuruh jalan. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Saudara-saudara, apa yang terjadi mendengar itu? Kedua orang ini diskusi lagi. Wah, betul juga. Ya udahlah, kita sama-sama jalan. Keledainya kita tuntun. Dipikir sudah selesai persoalan. Saudara-saudara, ternyata nggak ketemu lagi orang. Ada lagi yang disampaikan. Orang yang apa yang mereka sampaikan? Sungguh bodoh dua orang itu. Punya keledai, bukannya dinaikin, tapi malah dibiarin atau dianggurin begitu saja. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Artinya salah semua perspektif. Apa yang dilakukan itu salah semua. Nah, kita melihat satu produk perundang-undangan, kadang-kadang seperti orang yang melihat dua orang yang naik di keledai ini. Jadi nggak ada lagi seolah-olah ruang yang benar dari situ. Sehingga semuanya salah. Nah, yang penting dalam melakukan atau melihat bahkan merevisi satu produk perundang-undangan adalah persepsinya harus sama. Karena kalau tidak, ya yang terjadi seperti ini. Whatever you say, whatever we do, people always find something to say. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, masyarakat itu selalu menemukan sesuatu yang akan dia katakan terkait dengan itu, termasuk produk hukum. Sehingga saya selalu mengatakan begini, ini dia. Supaya kita tidak frustasi, saudara-saudara, ini harus bisa kita lihat nih, hukum itu tidak berada di ruang hampa. Hukum itu sangat berinteraksi dengan berbagai macam perspektif. Moderator, kalau saya waktunya lewat, disampaikan aja ya. Jadi, dia sangat-sangat terpengaruh atau dipengaruhi oleh berbagai aspek. Saudara-saudara, hukum itu tidak berada di ruang hampa. Hukum itu berinteraksi dengan ekonomi. Hukum itu berinteraksi dengan budaya. Hukum itu berinteraksi dengan pendidikan. Hukum itu berinteraksi dengan agama. Hukum itu berinteraksi dengan sosial masyarakat. Hukum itu bahkan berinteraksi dengan politik. Bahkan dalam hal-hal tertentu, bisa jadi politik kemudian lebih dominan daripada hukum. Ekonomi dominan daripada hukum. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, yang kita ambil judul tema ini revisi apakah memperjelas atau mengungkung, maka kita harus bisa melihatnya secara komprehensif nih. Karena kalau enggak, mumpung belum direvisi dan pemerintah sudah membentuk kepanitiaan, ini kesempatan kita untuk memberikan masukan-masukan. Bahwa kalau mau merevisi undang-undang ini harus melihat berbagai macam aspek ini.
Bahkan saudara-saudara sampai perspektif budaya pun harus kita lihat. Sejauh mana masyarakat kita bisa menerima pengaturan. Karena gini, saya selalu bilang begini saudara-saudara. Pak Cakra pasti tahu persis nih. Ruang antara privat dan publik, hukum privat dan hukum publik dalam informasi dan transaksi elektronik itu, kata moderator tadi, itu hanya di ruang jempol. Pagi-pagi saya bangun, saya buka Facebook saya buka Instagram saya. Itu ranah privat atau ranah publik? Semua kita pasti bilang, oh itu ranah privat, itu pribadi. Untuk masuk ke situ saya harus pakai akun saya, ada passwordnya, nggak semua orang bisa masuk di situ. Saudara-saudara, tapi kalau kemudian setelah masuk di situ, ada walls-nya itu, saya berhenti di sana, saya ngetik, saya nulis sesuatu. Itu misalnya rumah sakit itu memang benar-benar kacau, melakukan pelayanan yang nggak karu-karuan, suster, dokternya itu tidak profesional, bla 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 bla. Saya ketik di wall saya. Itu masih ruang privat. Itu masih ruang privat. Saudara-saudara, bayangkan begitu saya send dengan satu klik dalam genggaman itu, suka tidak suka, mau tidak mau, senang atau tidak senang, apa yang kita ketik itu udah masuk di dalam ruang publik. Makanya betul-betul memang harus bisa memahami batas ruang privat dan ruang publik itu. Dan bayangkan, undang-undang harus bisa menjangkau itu dengan baik. Undang-undang harus bisa menjangkau itu dengan baik. Anda bisa searching, nanti ada buku saya yang judulnya e-commerce, jadi transaksi e-commerce. Diterbitkan Liberty Bandung. Ya Liberty Bandung, betul. Oh, bukan Liberty, Mandar Maju. Lupa saya. Ini buku yang cukup lama, pada saat Undang-Undang ITE itu mulai terbit, saya menulis buku terkait dengan itu. Terkait dengan transaksi elektronik saja, saudara-saudara, dalam sistem transaksi itu kita mengenal misalnya ada 2 klik, ada 3 klik. Coba bayangkan bagaimana revolusi transaksi perjanjian yang harus dijangkau oleh hukum. Bayangkan persetujuan, pada saat misalnya saya pesan barang di satu situs, persetujuan itu begitu saya klik bahwa saya setuju untuk memasukkan ke dalam keranjang, itu sudah terjadi perjanjian dalam beberapa teori. Artinya apa? Tadi saya katakan, awalnya ruang privat itu kemudian akan bisa masuk ke dalam ruang publik dengan mudah. Sehingga ini menjadi catatan juga gitu. Jadi merevisi itu nggak mudah, karena kalau kita nggak ngelihat, kita hanya ngelihat hukumnya saja, maka saya yakin tidak berapa lama nanti muncul lagi keinginan untuk merevisi. Semua orang berpikir kemudian, wah kalau begini bahaya juga, nggak ada yang ngatur. Karena gini, saya mengikuti sekali perkembangan undang-undang ITE ini awal-awal. Saudara-saudara, proses lahirnya undang-undang ini juga tidak mudah gitu. Pada saat itu kita perdebatan yang cukup panjang juga muncul. Apakah iya ini perlu dirumuskan ke dalam aturan hukum hal-hal yang mengatur tadi prinsip-prinsip dasar orang. Apakah kita sudah siap secara budaya? Itu muncul tuh transaksi dan seterusnya. Tapi dari sisi hukumnya bagaimana? Belum lagi kalau kita bicara dari aspek hukum internasional, saudara-saudara. Bagaimana misalnya di buku saya itu ada, nanti Anda silakan baca. Bagaimana misalnya pada saat saya bertransaksi jual beli dengan Amerika, misalnya. Terus ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi saya. Kemana ruang saya untuk menuntut secara hukum? Ya kalau duitnya kecil sih mungkin kita bisa ikhlas saja. Tapi kalau besar, stick connection misalnya. Jadi saudara-saudara, intinya adalah, supaya nggak terlalu lama di sini, pada saat bicara revisi, kita harus bisa memahami dengan baik terkait dengan Undang-Undang ITE ini khususnya bahwa hukum itu tidak berada dalam ruang hampa. Apa yang Pak Presiden sampaikan pasal karet itu, yang dimaksud karet itu dalam kaitannya dengan apa?
dengan politik, dengan ekonomi, dengan budaya, dengan pendidikan, dengan agama, dengan sosial kemasyarakatan. Ini harus bisa kita potret dengan baik agar nanti misalnya kalaupun dilakukan proses revisi itu betul-betul bisa menjadi bagian dari solusi itu. Karena kalau tidak, kalau hanya melihat hukum ANSI, saya khawatir nanti ya akan ada multi interpretasi lagi. Sebagaimana yang saya gambarkan di awal tadi, kan hukum itu selalu menimbulkan multi interpretasi. The people, masyarakat selalu punya cara untuk mengatakan sesuatu terkait dengan hal tersebut. Nah, saudara-saudara, maka dalam kaitan dengan keterbukaan informasi publik, inilah yang harus menjadi prinsip dasar kita. Pertama adalah bahwa pemerintah yang demokratis memang perlu ada keterbukaan informasi. Anda boleh baca Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Yang lagi menulis skripsi atau tesis, sebenarnya ini menarik untuk ditulis. Bagaimana kaitannya Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya pembatasan itu tidak boleh juga kemudian menyebabkan orang kehilangan kebebasan mendapatkan informasinya. Jadi itu penting. Karena Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik mengatakan bahwa publik itu memerlukan informasi. Kenapa sangat informasi itu perlu diberikan kebebasan? Karena ini sangat terkait dengan pemerintahan yang demokratis. Democratic government itu salah satu cirinya adalah masyarakat mudah mendapatkan informasi. Nah, saudara-saudara, proses revisi saya kira tidak boleh mengekang ini. Kemudian nanti informasi itu malah begitu tertutup. Contohnya begini saja. Kalau setiap akun-akun itu kemudian akun-akun sosial media di mana orang bisa menyampaikan informasi itu betul-betul difilter dan diblok sedemikian rupa, kan kita juga nggak akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang up to date. Kita nggak bisa mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat. Sekarang ini kenapa informasi itu begitu mudah? Ya karena tadi di Facebook ada grup yang begitu saya satu kali share itu bisa dijangkau oleh sekian ribu orang. Di WhatsApp ada grup yang begitu satu kali share itu bisa banyak dibaca orang. Nah, kalau ruang-ruang ini juga kemudian ditutup, bahaya juga gitu. Artinya gini, yang multi interpretasi tadi yang kita sebutkan di Undang-Undang ITE itu jangan sampai juga nanti melahirkan persoalan baru apa? Justru dia mengekang kebebasan mendapatkan informasi. Itu poin saya sebenarnya. Karena kalau dia sampai mengarah ke sana, itu sangat-sangat mengganggu proses demokrasi kita. Karena pemerintahan demokrasi itu salah satu cirinya adalah kebebasan akses informasi itu lebih mudah. Kalau dalam perspektif hak asasi manusia, saudara-saudara, kita mengenal 3 hal itu. To protect, to respect, to fulfill. Jadi prinsip-prinsip negara demokrasi dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan mendapatkan informasi, dalam kaitannya dengan Undang-Undang ITE tadi, ini juga harus menjadi poin penting, saya kira. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kalau juga revisi itu ternyata mengganggu terkait dengan kebebasan publik untuk mendapatkan informasi, maka kita akan mundur. Sekarang ini open government saya kira luar biasa. Di pemerintahan sekarang harus kita akui, karena juga mungkin perkembangan informasi dan transaksi elektronik ya, itu begitu terbuka. Hampir semua pemerintahan sekarang menggunakan e-government, electronic government. Bahkan proses-proses internal maupun eksternal itu dilakukan dengan begitu terbuka. Saudara-saudara, makanya publik harus mendapatkan informasi itu dengan mudah juga. Gitu. Karena kalau tidak, maka akan bisa mengganggu, kita akan mundur lagi, tidak menjadi terbuka. Karena kalau kita lihat di periode Orde Baru misalnya, saudara-saudara, itu untuk bisa pemerintah terbuka itu sangat sulit.
Kita sulit untuk bisa. Kalau Anda datang di satu instansi, misalnya minta data, bahkan minta undang-undang saja itu sudah dianggap rahasia. Minta perda aja, itu udah sulit. Oh nggak bisa Pak, ini rahasia. Padahal kan perda itu milik publik. Nah sekarang, Anda nggak perlu minta, ada di websitenya. Nah artinya hal-hal yang seperti ini juga harus kita beri apresiasi dan memang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian juga nanti revisi justru mengarah kepada kesulitan publik untuk mendapatkan informasi. Jadi ini juga menjadi bagian penting. Dan yang terakhir saya kira saudara-saudara ya prinsip human right, hak asasi manusia itu menjadi bagian penting. Jadi kalau merevisi ini harus juga dilihat bagaimana kebebasan publik untuk mendapatkan informasi dan itu menjadi bagian dari hak asasi. Nah, saudara-saudara, itu secara umum pemerintah terbuka itu bagaimana? Pemerintah yang terbuka itu sebenarnya publik itu punya apa yang disebut dengan right to observe, right to attend public meeting. Jadi bagaimana publik punya hak untuk mengamati perilaku pejabat negara dalam menjalankan fungsi-fungsi publik. Sekali lagi ya, ini batasannya adalah menjalankan fungsi-fungsi publik. Kalau yang privat-privat ya itu menjadi urusan privat gitu. Jadi dalam konteks menjalankan fungsi publiknya, maka pemerintah yang terbuka itu harus memberikan ruang kepada publik. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah hak atau akses publik terhadap informasi. Freedom of information. Ini juga penting. Makanya nanti kita lihat, makanya kan ruang revisi ini dibatasi dengan beberapa pasal. Apa yang tanda kutip telah menjadi pemantik sebagaimana yang dikemukakan oleh presiden, maka itu kemudian direspon oleh seluruh aparatur termasuk kejaksaan. Saya sempat berdiskusi dengan Pak Kajari sebelumnya, Mas Cakra, Pak Turi, bahwa begitu ada presiden misalnya sudah statement seperti itu, kemudian direspon oleh seluruh APH terkait dengan apa upaya kita gitu. Ya termasuk kampus yang kemudian digandeng, apa upaya kita? Sejauh mana ruang revisi yang akan dilakukan? Karena memang kalau kita lihat kan apa yang dikemukakan presiden itu ada guidingnya, apa keadilan. Bagaimana revisi itu betul-betul dekat kepada rasa keadilan masyarakat. Sehingga hak atau akses publik atas informasi nggak boleh ditutup juga di satu sisi. Di sisi lain, dia juga tidak boleh menimbulkan tadi karena merasa bahwa informasi itu bagian dari haknya, aksesnya juga, kemudian misalnya informasi elektronik yang sifatnya rahasia, itu dilakukan upaya-upaya tanda kutip ilegal, yang kemudian dasarnya ini kan akses publik penting ini, kita harus tahu, nggak bisa juga begitu. Jadi ada batasan-batasan dan keseimbangannya itu yang sulit, saudara-saudara. Ruang keseimbangannya itu yang sulit untuk bisa dijangkau oleh regulasi. Nah, kemudian hak publik untuk berpartisipasi. Saya kira penting, salah satunya adalah lembaga bantuan hukum yang melakukan kegiatan pada hari ini. Saya kira ini bagian dari hak untuk berpartisipasi, memberikan masukan terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang ITE itu. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan tadi, apakah ini kemudian mengekang atau membebaskan, itu bisa menjadi bagian dari upaya publik untuk berpartisipasi menjawab itu. Nah, saudara-saudara, beberapa poin penting dari pemerintah yang terbuka ini penting saya kira saya sampaikan karena apa yang menjadi statement Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia terkait dengan respon beliau banyaknya kasus terkait dengan Undang-Undang ITE ini atau saling lapor yang kita kenal itu kemudian menggambarkan bahwa pemerintah mulai terbuka untuk memberi ruang kepada publik. Kan ini begitu ada wacana untuk merevisi itu tidak kujuk-kujuk kemudian dilakukan revisi, enggak. Setahu saya, yang saya amati, kemudian dibentuk tim dari sisi pemerintah. Publik diberikan ruang untuk tadi berpartisipasi secara terbuka, termasuk yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu ruang publik untuk berpartisipasi juga. Nah, saudara-saudara, kebebasan pers itu juga penting. Nah,
Saya masuk ke substansi saja supaya tidak terlalu lama dan kita bisa berdiskusi nanti. Informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau bicara soal revisi satu produk perundang-undangan, kita harus bisa memahami secara substantif juga sebenarnya. Karena tiga hal ini juga di publik kadang-kadang sering menyamakan ini. Saya melihat, wah nggak bisa lagi dibedakan mana dia informasi elektronik, mana transaksi elektronik, mana dokumen elektronik. Padahal ketiga hal ini hal yang berbeda. Saudara-saudara, kalau informasi elektronik itu adalah satu, jadi satu pun bisa, atau sekumpulan data elektronik. Satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas. Jadi ini kalau yang belajar legal drafting, saya kira ini harus bisa memahami ini secara komprehensif. Karena bahasanya menyebutkan termasuk tetapi tidak terbatas. Artinya, saudara-saudara, masuk ruang lingkupnya ini, tapi tidak hanya ini. Bisa ada juga yang di luar itu. Wah, ini kan kemudian bisa juga menjadi tidak jelas gitu. Jadi termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ini informasi elektronik. Jadi kalau kita lihat, hampir semua aspek yang ada dalam sistem informasi itu masuk di sini. Karena dia menyebutkan termasuk tapi tidak terbatas. Dan semua detail dari aspek informasi elektronik itu sudah coba diakomodir di ketentuan. Ini Anda bisa lihat nanti di ketentuan umum sebenarnya Undang-Undang ITE. Kemudian transaksi elektronik. Beda. Kalau informasi itu sifatnya adalah tadi satu atau sekumpulan data bla 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 yang terkait dengan elektronik tadi. Kalau transaksinya itu perbuatan hukum. Jadi transaksinya itu perbuatan hukum. Jadi kalau kita misalnya jual beli di Shopee, jual beli di beberapa website yang menyediakan jual beli itu udah masuk kategori transaksi elektronik. Tapi informasinya, datanya itu masuk dengan data-data yang ada di sana itu masuk dalam informasi elektronik. Tapi transaksinya itu sudah perbuatan hukum. Transaksinya itu sudah perbuatan hukum. Jadi saudara-saudara, transaksi elektronik itu perbuatan hukum yang dilakukan. Artinya ini proses aktif ya, proses aktif. Kalau informasi elektronik itu dia sifatnya terpampang. Tapi kalau transaksi elektronik itu sudah menyangkut perbuatan hukum yang menggunakan media. Komputer atau jaringan komputer. Banyak yang tanya, Pak, saya pakai HP, Pak. Ya masuk, karena itu pakai jaringan. Dan disebutkan, dan atau media elektronik lainnya. Wah, kita paham persis tuh. Kalau itu, kan itu sapu jagat. Pokoknya apa saja yang bisa dan masuk dalam media elektronik, ya masuk. Mau dia HP, mau dia apalah, macam-macam itu. Mau dia pakai pager, kalau zaman dulu apapun masuk. Nah, dokumen elektronik apa? Beda lagi dokumen elektronik, saudara-saudara. Kalau dokumen elektronik itu menyangkut setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan. Jadi kalau ada berita misalnya belum saya cek kebenarannya, kemudian saya share lagi, itu bisa masuk ke dokumen elektronik. Jadi ini dasar saja lah, karena kalau kita mau bahas ini panjang nanti. Cuma ini sebagai ini saja, tambahan pengetahuan kita supaya nanti bicara revisi itu kan bagian kecil, saudara-saudara, dari Undang-Undang ITE.
Nah, saudara-saudara, yang juga tidak kalah penting adalah, karena kalau kita mau merevisi, itu juga harus melihat asas dari undang-undang itu. Karena asas itu roh. Dalam undang-undang ITE itu disebutkan, asas undang-undang ITE itu yang pertama adalah asas kepastian hukum. Ini penting. Landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya, yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Jadi saudara-saudara, makanya apa yang menjadi keinginan untuk melakukan revisi ini adalah bagian dari pelaksanaan asas. Saya mengatakan begitu, saya berpendapat begitu. Jadi apa yang menjadi keinginan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden, sebenarnya kalau kita lihat dari asas Undang-Undang ITE itu sendiri, ya penting. Kenapa? Karena itu bagian dari kepastian hukum. Kalau dia ngaret, ya nggak akan memberikan kepastian hukum. Makanya ada keinginan itu gitu. Jadi perspektif karena ini sudah diuji, apakah masih bisa direvisi atau tidak. Sekali lagi saya termasuk yang berpendapat bahwa ya ruang revisi itu menjadi kewenangan oleh pemerintah dan DPR, sehingga tetap saja akan bisa dilakukan sepanjang pemerintah dan DPR menggunakan kewenangan itu. Dari sisi asas, maka kepastian hukum itu penting. Sehingga apa? Undang-Undang ITE itu secara gamblang yang mengatakan begini, saudara-saudara. Tidak boleh ada dalam Undang-Undang ITE itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum pada saat kita memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Itu poinnya. Sehingga revisi pasal-pasal yang dianggap akan susah memberikan kepastian hukum kepada publik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik, itu bahkan menjadi satu keharusan, saya kira. Menjadi satu keharusan. Kalau kita melihat ada pasal yang usang, ada pasal yang akan menyulitkan kita dalam memberikan kepastian hukum kepada publik, maka ya itu harus dilakukan revisi. Karena kalau enggak bahaya, pasal itu bisa kena dengan satu, si A tidak bisa kena dengan si B, kan gitu. Bisa kena dengan si C, nggak bisa kena dengan si D, wah itu bahaya. Kemudian yang kedua adalah asas manfaat. Jadi pemanfaatan teknologi, saudara-saudara, itu diupayakan mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Jadi jangan dikira nggak ada kaitan. Saya pernah ditanya, Pak, ada nggak kaitannya Undang-Undang ITE itu dengan kesejahteraan masyarakat? Ya ada. Bahkan bukan cuma ada, di Undang-Undang ITE sendiri menyebutkan di asasnya, di prinsip dasarnya, bahwa Undang-Undang ITE itu harus bisa memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat. Saudara, itu akan kemudian semakin terasa pada saat kita menghadapi pandemi COVID seperti sekarang. Saya nggak kebayang, kalau kita nggak punya Undang-Undang ITE, kemudian transaksi-transaksi elektronik kita tidak bisa terlindungi dengan baik, dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, semuanya berubah menggunakan media elektronik. Bahkan sekarang kita pun, kan sebenarnya dampak juga, dampak positif dari COVID itu. LBH 8 kemudian bisa mengadakan dengan mudah acara-acara seperti ini. Kalau enggak susah mempertemukan saya dengan Pak Cakra misalnya, itu kan agak susah bisa. Nanti saya bisa, Pak Cakranya nggak bisa. Jadi ini bagian penting juga. Nah, pemanfaatan teknologi, saudara-saudara, informasi dan transaksi elektronik itu terkait dengan kesejahteraan. Sehingga sangat-sangat kemudian menyedihkan kita kalau justru itu menjadi publik kemudian banyak yang menjadi berhadapan dengan hukum karena undang-undang itu. Harusnya kita bisa memanfaatkan. Saya senang melihat Facebook banyak yang jualan misalnya. Saya senang melihat Instagram udah jadi tempat sarana menawarkan dagangan. Itu dalam kaitannya dengan bagaimana kesejahteraan. Coba Anda bayangkan kalau setiap misalnya orang harus buka toko, saudara-saudara, wah itu susah, terbatas orang yang punya modal. Sekarang ini gampang sekali. Saya lihat barang di satu tempat, saya tuh sering melakukan itu.
Saya lihat barangnya bagus, orangnya terpercaya, saya bilang, saya bantu share ya. Nanti saya dapat presentasi nggak dari situ? Dapat untung nggak saya? Boleh Pak, harganya boleh Bapak naikin sedikit. Di dalam proses jual beli biasa, dagang. Boleh Pak, nanti Bapak kasih aja harga 1 juta, nanti kalau laku Bapak saya kasih 100.000. Bayangkan, dari rumah bangun tidur, udah bisa melakukan itu. Jadi saya melihat, wah luar biasa nih pada saat undang-undang ITE ini digaungkan. Itu sudah memikirkan bahwa ini akan berdampak pada kesejahteraan. Di era tahun 2000 kita baru merasakan itu. Terutama begitu COVID ini, wah itu semakin sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga kasusnya menjadi banyak juga, ya memang karena ini ranahnya. Sehingga orang kemudian tidak bisa membedakan lagi mana yang tadi saya katakan ranah privat, mana yang ranah publik. Itu yang berbahaya dan memang perlu tetap harus dilihat koridor. Berikutnya saudara, asas kehati-hatian. Undang-undang ITE itu sudah memberikan rambu sebenarnya. Bahwa kalau Anda menggunakan informasi maupun melakukan transaksi elektronik, hati-hatilah. Apa itu asas kehati-hatian? Undang-undang ITE bilang, lihat ini berpotensi memberikan kerugian nggak kepada orang lain. Karena begini saudara-saudara, Undang-undang ITE ini jangan kita lihat dari aspek pidananya saja. Karena sebenarnya ada aspek perdata di sana. Ada proses gugat-menggugat juga, itu dimungkinkan dalam Undang-undang ITE. Itu memungkinkan dalam Undang-undang ITE. Dan itu jarang kita sentuh-sentuh. Kan memang yang lebih seksi itu tadi persoalan pidananya. Nanti kita akan lihat pasal-pasal yang seksi yang sering dikatakan karet itu. Tapi saya kira publik juga harus diberikan pemahaman bahwa dalam Undang-Undang ITE itu sendiri sebenarnya ada hal-hal yang juga sangat positif. Sehingga saya termasuk dari awal undang-undang inilah, ya tadi saya katakan ngikutin. Jadi kalau sekarang ada yang, sudahlah nggak usah pakai undang-undang ITE, di tengah keterbukaan ini biarkanlah kebebasan. Wah nggak bisa juga, kacau kita. Kita tetap butuh itu. Bahkan apa yang disebutkan asas kehati-hatian dalam undang-undang ITE itu memberikan gambaran bahwa kita harus bisa melihat potensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Dalam hal apa memanfaatkan teknologi. Makanya pada saat tadi saya katakan di awal, buka akun Facebook saya, itu memang privat, punya saya. Saya ngetik itu masih privat, tapi begitu mau send, baca dulu gitu. Itu prinsip kehati-hatian. Pahami dulu, ini ada kerugian nggak? Ini bisa menimbulkan fitnah nggak? Ini bisa mencemarkan nama baik orang atau institusi nggak? Itu yang penting. Gitu. Makanya, tadi saya katakan, itu kan kemudian nanti akan terkait dengan budaya, saudara-saudara. Makanya tadi saya katakan, hukum itu tidak di ruang hampa, dia juga berinteraksi dengan sosial. Masyarakat juga harus kita potret. Gitu. Dengan negara maju, udah nggak ada persoalan lagi dengan, walaupun ada ya, tapi jumlahnya ya tidak seperti kita. Gitu. Mereka kebanyakan itu terutama yang di dunia pendidikan seperti Anda lah sebagian besar mahasiswa itu betul-betul bisa menyaring, wah ini benar nggak informasinya, bahkan menjadi salah satu pihak yang memberikan ruang atau solusi gitu, terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya adalah, saya percepat saja, itikat baik. Ini juga penting, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Saya ingin sampaikan, saudara-saudara, Undang-Undang ITE kita asasnya itu menjamin bahwa publik itu bisa memilih teknologi. Ini istilahnya prinsip netral teknologi. Jadi tidak fokus pada teknologi saja. Dia boleh mengikuti perkembangan zaman. Jadi perkembangan pada masa yang akan datang itu bagian dari hal yang penting yang ada dalam asas atau prinsip dasar Undang-Undang ITE kita. Nah, saudara-saudara, tujuan Undang-Undang ITE itu, coba bayangkan, sangat terkait dengan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Undang-Undang ITE itu undang-undang yang juga melaksanakan hak konstitusional warga. Jadi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu dikaitkan loh dengan Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena kita bagian dari masyarakat informasi dunia. Ini yang nggak bisa kita lepaskan.
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kita bisa mudah dengan belajar. Sekarang kalau Anda ngikutin perkembangan Ome TV misalnya, Ome TV kan banyak pertanyaan, Pak itu gimana ya Pak? Di situ kan banyak konten-konten negatif. Iya, tapi banyak juga konten positif. Banyak orang yang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa-bahasa dari negara manapun. Kalau dulu susah, sekarang dari dalam rumah, di kamar. Saya tinggal buka, saya praktek, saya cari negara mana yang saya belajar, saya coba cari orang Inggris, langsung bicara dengan Inggris. Kalau dulu mau kursus bahasa Inggris supaya lancar, kita di Jogja itu ada yang namanya kampung Inggris. Bukan di Jogja, sorry. Ada yang namanya kampung Inggris yang orang ya kita harus berdiam di sana. Sekarang nggak perlu. Dari rumah aja kita bisa langsung ke kampungnya orang Inggris misalnya di Inggris. Dari rumah kita masuk ke sana, ambil akses negaranya, pakai VPN, kita bisa. Jadi Undang-Undang ITE itu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga apa yang menjadi keresahan Pak Jokowi, kalau dia digunakan untuk tadi hal-hal yang negatif, itu juga membahayakan. Saya kira ini menjadi poin penting. Nah, saudara-saudara, selebihnya nanti Anda bisa baca saja, ada beberapa aspek. Saya langsung saja, ini dia beberapa pasal yang multitafsir, yang kemudian menjadi fokus dari revisi. Tapi kenapa saya sampaikan tadi panjang lebar itu? Karena saya termasuk yang akan memberikan masukan, kalau mau merevisi sebaiknya tidak hanya melihat ini. Mumpung ada tim pemerintah, maka itu harus komprehensif. Saya sekarang lagi menyiapkan tulisan bagaimana kemudian ada poin-poin penting juga dari sisi transaksi elektronik, misalnya tadi yang 2 klik sekarang ada perubahan beberapa klik, ada beberapa teori yang memang perlu juga nanti menjadi bagian penting dalam proses revisi. Tapi memang fokus kita itu pada ini. Fokus kita itu pada ini. Apa yang disampaikan selama ini yang kemudian menjadi pembicaraan itu paling tidak ya 3 pasal, walaupun ada yang bilang ada 9 pasal, ada beberapa pasal, tapi untuk saat ini saya kira coba kita lihat inilah yang katanya multitafsir atau karet itu. Pertama adalah pasal 27 ayat 1. Nanti Pak Cakra saya kira akan lebih mempertegas ini. Saya highlight saja. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ini kan sudah saya jelaskan tadi. Informasi elektronik itu apa, dokumen elektronik itu apa. Jadi dalam konteks ini pasal 27 ayat 1 ini meliputi tidak hanya dokumen elektroniknya, informasi elektronik pun masuk. Nah, yang jadi problem itu saya kira ini, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini yang kemudian sering disampaikan menimbulkan multi interpretasi, banyak tafsir. Kenapa? Karena dianggap tadi ini wah kalau begini ceritanya gitulah ya. Yang parameter kesusilaan itu apa? Itu sangat luas. Jangan-jangan nanti untuk si A itu masuk dalam parameter kesusilaan, untuk si B itu tidak masuk. Ini yang dikhawatirkan bisa disalahgunakan. Jadi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tapi kalaupun ini nanti mau direvisi, dibatasi, batas yang memiliki langgar kesusilaan itu apa, itu pun juga pasti akan tadi saya katakan, ada aspek-aspek penting juga yang harus didiskusikan secara detail. Sehingga saya kira ini nggak mudah gitu. Memberikan batasan muatan kesusilaan itu juga bukan persoalan mudah. Walaupun kita sudah punya undang-undang pornografi misalnya, tapi itu juga tidak bisa menjadi parameter utama. Sehingga muatan materi yang melanggar kesusilaan itu akhirnya tafsirnya bisa jadi panjang gitu. Jadi panjang. Ini yang jadi problem. Dan saya kira ini juga bisa menjadi bahan kajian semua. Apa sih sebenarnya yang masuk materi muatan yang melanggar kesusilaan? Atau kita balik, apa yang tidak termasuk materi muatan melanggar kesusilaan itu? Ini bagian-bagian penting yang memang tadi
selalu menjadi debatable atau bahasa mudahnya tadi multi interpretasi, sehingga walaupun bisa merujuk ke kitab undang-undang hukum pidana misalnya, nanti Pak Cakra saya kira akan bisa masuk ke sana, tapi tetap saja masih luas, tetap saja masih luas. Yang kedua adalah pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik atau kedua-duanya bisa yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini yang sering dianggap sebagai sekarang ini pasal yang sering ditafsirkan sebagai alat pukul. Jadi ya kalau yang dikritik pemerintah ya seolah-olah akan bisa mudah gitu kena penghinaan atau pencemaran nama baik. Walaupun sebenarnya kan parameter penghinaan dan pencemaran nama baik ini bisa dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi saudara-saudara, tetap saja banyak yang menilai bahwa ya tadi memang multi interpretasi ini. Jadi bisa ditafsir luas nanti oleh si pelaksana dari undang-undang tersebut. Memiliki materi muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi problemnya kadang-kadang tadi disampaikan moderator di awal, jangan-jangan kita mengkritik itu dianggap penghinaan atau pencemaran juga. Gitu. Nah ini yang kemudian banyak didiskusikan. Ya kalau kita menyampaikan misalnya kepada penyelenggara negara sesuatu yang kita anggap itu salah, keliru, kalau menyampaikan secara langsung susah, tapi menggunakan media elektronik lebih mudah, kemudian besar. Nah ini kadang-kadang jadi problem tersendiri juga gitu. Jadi dalam banyak kasus atau minimal pasal-pasal kemudian orang menginterpretasinya kalau ya mengkritik penguasa maka dia akan lebih mudah terkena dengan ini. Begitu sebaliknya. Sementara kalau untuk yang publik sendiri pasal ini jadi sulit. Jadi ini jadi bagian juga yang disebutkan karet tersebut. Kemudian yang ketiga, pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan seterusnya. Itu poinnya adalah yang saya kasih merah itu berdasarkan sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Ini juga penting saudara-saudara karena belakangan ini sering dijadikan salah satu pasal yang juga tadi bisa menjerat kemudian menjadi sangat luas terkait dengan suku, agama dan ras. Ini juga harus banyak yang mengatakan, banyak pendapat mengatakan bahwa ini juga menjadi bagian yang harusnya jadi fokus revisi. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira memang yang krusial itu tiga ini yang sekarang lagi dibicarakan. Walaupun banyak juga, ada yang bilang 9 pasal, ada beberapa pasal. Tapi apapun itu, saya kira memang proses revisi terakhir nih, proses revisi itu harus betul-betul melihat ketiga komponen ini. Jadi secara teoritik, Friedman pernah bilang bahwa yang paling penting dalam satu sistem hukum itu adalah kalau bejana ini kita anggap sebagai sistem hukum yang ada, maka kata Friedman, tiga hal ini harus ada di dalam satu kesatuan. Harus diperhatikan bagaimana substansi hukumnya. Jadi artinya kalau secara substansi itu kemudian ada problem di pasal-pasalnya, memang harus disesuaikan, harus mengikuti perkembangan. Dan dari sisi substansi hukum, jangan lupa juga ngelihat strukturnya. Siapa di sini termasuk aparatnya, lembaga-lembaga hukumnya. Dan yang paling penting juga adalah budaya hukum masyarakat. Kita juga harus semakin bisa lebih cerdas dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Apalagi di era keterbukaan seperti sekarang ini, saudara-saudara, kalau budaya hukum masyarakat tidak bisa mengikuti perkembangan,
maka yang terjadi bisa-bisa di ruang maya kita itu isinya adalah berita-berita hoax semua. Itu juga akan sangat membahayakan. Maka hukum, struktur, budaya harus menjadi satu kesatuan. Dalam proses revisi saya kira substantif itu tidak hanya bicara soal substansi saja, potretlah bagaimana struktur hukum kita, termasuk kelembagaannya, dan potretlah budaya hukum. Sehingga problem yang 3 pasal tadi itu kemudian akan bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi apa yang menjadi kekhawatiran Pak Presiden, misalnya pasal-pasal tersebut kemudian disebut pasal karet yang bisa memukul orang-orang yang berbeda, memukul orang-orang yang memiliki